Nah, memang uh, acara ini sebenarnya kita ingin menggali dan meminta Gray sama Apri nanti menjawab beberapa pertanyaan, dan harapannya jawaban-jawaban itu bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman muda lainnya untuk bisa juga bersemangat dan tidak pantang lelah dalam mengejar tujuan hidupnya. Nah, sebelum kita mulai saya mau cuman cerita. Jadi waktu kemarin final itu kita waktu nonton udah kayak merasa ikutan bertanding gitu loh. Dan waktu Gray lari, dia dapat kapain gitu kan. Jadi itu sengaja nggak sih, Gray? Maksudnya larinya itu karena udah ngambil raket pengganti itu memang spontan aja begitu atau gimana tuh? Spontan, Pak, spontan. Memang karena udah putus mesti kesana ya, mesti betul, ganti ya. Kalau saya melanjutkan dengan raket putus, kemungkinan poin itu sangat tipis. Nah, gitu. Apri di belakang nih anak ngapain sih pergi lagi gitu nggak gitu? Apa udah kebiasaan? Enggak, udah tahu, gitu? udah tahu. Udah tahu Pak. Udah tahu ya. Oh, oke. Jadi dan Gray nggak pernah kepikiran, nggak usah balik ya, biar aja dia sendiri gitu nggak? Enggak ya. Oh, tapi enggak Pak, kasihan sayanya juga Pak. Kita waktu ngeliat anak apa ini gitu kan. Tapi waktu balik lagi, wah fantastis lah, itu hiburan yang cukup menarik. Dan waktu Anda menang, kita juga kayaknya jadi menang gitu kan. Jadi ini menarik sekali lah. Jadi kita sebelum mengajukan pertanyaan, saya quiz dulu ya. Saya bikin quiz supaya bisa kira-kira meraba lah gitu ya. Nah, pertanyaan pertama untuk Apri ya. Iya. Apri, ini jawabnya dia pilihan, jadi bukan namanya juga quiz ya. Apri, kalau pas lagi kalah, padahal rasanya bisa menang lawan ini terus kalah, Apri itu nangis, marah, atau biasa aja lah gitu? Nangis. Nangis, oke, good. Iya. Nah, yang kedua buat Gray. Nah, kalau menang, nangis, jadi terutama sama yang lawan kayaknya susah gitu, waduh nih udah beberapa kali kalah gitu, tiba-tiba menang gitu, nangis, horai, wah ceria, atau biasa aja? Biasa aja, Pak. Biasa aja? Iya. Saja? Iya. Karena sering menang atau jarang kalah, atau biasa aja, atau memang jago meredam emosi? Jago meredam emosi, Pak. Waktu kemarin dapat medali kok ikutan guling-guling gitu? Karena udah terakhir, Pak, udah capek, kayaknya udah habis, udah lega. Kalau masih ada pertandingan, biasa aja. Oke. Nah, jadi buat teman-teman viewers saya, ini tipikal jawaban seperti ini sebenarnya memang sangat tipikal jawaban dari orang-orang yang tipenya fighter. Orang kalau fight itu kan kalau menang ya dua kemungkinannya, teriak histeris atau ya nangis, karena sudah nangis itu kan nangis emosi yang sudah melampaui batas hal yang udah nggak kita bisa tahan lagi. Nah, kita mulai dengan beberapa pertanyaan enteng-enteng aja dulu ya. Gimana nih, mungkin ini salah satu ganti-gantian Gray dulu ya, nanti mungkin Apri juga bisa jawab. Gimana ceritanya tiba-tiba kok jadi pebulu tangkis? Singkat aja deh. Ya, jadi di depan rumah kebetulan, jadi keluarga saya keluarga atlet, dan tapi bukan bulu tangkis kan? Iya, papa saya dulu katanya pelari, kakak saya pernah main bulu tangkis, dan iya tante saya ini, mama saya pemain tenis, tante saya pernah join di Uber Cup dulu, zamannya Mbak Reto Kustia dan jadi teman-temannya. Jadi ya gitulah, jadi memang ada keluarga darah olahraga, dan pas main coba-coba di depan lapangan, kok anak ini bisa mukul gitu, bisa 4 tahun 5 tahun bolanya nggak turun-turun gitu, nggak mati-mati. Jadi dari di situ awal mula main, jadi mama. Ya. Nah, kalau Apri? Iya, kalau saya emang papa mama saya emang suka olahraga. Itu jadi memang papa saya itu mencoba olahraga apa aja gitu untuk saya. Jadi karate sempat ikut karate juga pada saat itu. Ban apa? Hitam? Enggak, cuman awal doang, enggak sampai ganti ya. Jadi terus habis itu papa coba bikin raket kayak kayu gitu.
raket kayu dia buat. Jadi jadi dia beliau buat. Habis dari situ, kok ini anak ini kayak seneng ya sama bulu tangkis. Maksudnya kok seneng kayak beda gitu. Kayak beda. Terus pada akhirnya ya udah deh diterusin aja deh di bulu tangkis gitu. Jadi ya udah. Jadi saya juga memang suka bulu tangkis juga dari kecil sih. Gitu. Dari semua olahraga. Iya. Nah, waktu mulai menseriusi kan mulai masuk ke kayak pelatnas ya, kayak sejenis pelatnas lah kan pasti diseriusi. Sempat kebayang nggak? Mungkin Apri ya, sempat kebayang nggak? Wah, ini bisa jadi juara di satu hari. Pasti kan semua atlet kan pasti ada rasa seperti itu, Pak. Jadi pasti nih yakin nih pasti bakal jadi juara. Yang penting gimana kita mau berproses itu kita bisa nggak, kita mampu nggak gitu sih Pak. Jadi memang jadi juara memang juga nggak gampang gitu. Nggak gampang Pak. Iya nggak gampang. Ya, nah waktu dipasangin nih Apri dulu ya, waktu dipasangin nama Gray, kenapa dia gitu nggak, atau Anda yang minta, atau pertama tadi ini nyebelin nih anak nih gitu kan, suka ngambil raket, suka mutusin raket gitu, suka sekarang balik-balik itu, atau memang berdua pengennya bersama-sama dari dulu memang? Enggak sih Pak, jadi memang itu dari pelatih yang lihat. Putus-putus nih, waduh Apri putus-putus nih. Gray? Ya Pak. Nah, Gray masih hidup ya. Ini Apri agak putus-putus. Nah, Gray, waktu mulai ikutan kan banyak senior-senior nih kan? Iya. Udah jago-jago lah gitu kan. Sempat dilecehin nggak? Ngapain lu gitu? Lu akan bisa menang lawan gua gitu apa enggak? Gitu atau semuanya baik-baik aja di situ? Gimana? Enggak juga sih. Jadi waktu ya waktu saya masih jadi junior, ya mungkin ada juga sebagian senior yang gimana ya, mereka itu sebenarnya kasih semangat dengan cara memang bukan bully ya, tapi lebih ke supaya hatinya tuh jadi kuat. Jadi hatinya jadi kuat. Iya jadinya kuat, seperti mungkin kan ayo lu seharusnya bisa dong, masa gitu aja nggak bisa, misalnya seperti pelatih kan harus jadi kayak menantang si atlet ini, jiwa saya ini untuk tough. Gitu. Jadi memang kita harus memang jadi sebagai atlet tuh memang bukan hanya di segi teknik atau fisik yang harus kuat, tapi mentalnya juga harus kuat, karena kan jadi sudah biasa gitu kalau misalnya ada netizen yang tidak suka atau haters yang tidak suka, jadi kita harus kuat gitu, jadi udah biasa kalau di tapi nggak merasa pernah dibully gitu waktu awal-awalnya sampai itu ada rasa dibully? Pri, bentar lagi. Maaf Pak, tadi terputus Pak, jaringannya jelek Pak. Nggak apa-apa, santai. Gimana lagi? Pernah sempat kerasa nggak bahwa sebenarnya kok begini, yang senior katanya waktu kalau di TV hebat di ini, tapi kok saya dibully terus, bukan dibully lagi, di pressure terus gitu. Ada pikiran seperti ada itu? kasih pressure, iya dikasih pressure betul. Dikasih pressure betul sekali. Bukan artinya bully ya, Pak ya, tapi dikasih pressure. Memang kita harus tahan pressure-nya itu. Jadi memang itu adalah salah satu cara untuk supaya atlet tuh kuat tahan apa enggak di dalam dia punya jiwa seorang pemenang enggak di dalam atletnya itu gitu. Jadi memang mental itu jadi penting ya? Betul Pak. Mental itu penting. Nomor 1 kalau bisa dibilang. Oke. Apri, tadi mau kepotong ya. Waktu bersama Gray itu sebenarnya agak sebel atau senang sekali? Aduh, memang yang ini atau gimana? Kan memang istilahnya dijodohin ya sama pelatih ya. Gimana waktu itu rasanya? Pada saat itu sih senang banget saya Pak. Soalnya kan jadi kayak kan dengan satu Kak Grace juga sudah punya pengalaman banyak, sudah punya prestasi, jadi kayak pasti nih Allah udah nunjukin jalan nih buat Apri gitu kan. Terus melalui berpasangan dengan Kak Grace, Apri nggak mau nyanyain nih gitu. Jadi pada saat itu saya cuma hanya ngomong kayak gitu sih Pak. Jadi ya saya nggak mau nyanyain kesempatan yang ada. Jadi udah istilahnya udah jodoh dari awal lah. Iya udah jodoh Pak, betul Pak. Apri, kalah kan pernah lah ya pasti ya. Gimana caranya bangkit Apri?
Ya makanya dari kekalahan itu cukup bisa membuat kita bangkit ya, terutama kalau saya itu nggak mikirin sih Pak, jadi saya nggak mikirin mau kalah mau menang, tetap harus bangkit gitu, tetap. Jadi kayak contohnya kalau kita habis kalah ya kita harus cari tahu apa nih kesalahan kita, apa nih yang harus dirubah, apa nih yang harus ditingkatkan gitu. Terus pada saat itu juga Apri santai aja mas saya. Maksud saya kalau pas lagi kalah tuh masuk ke kamar hotel mandi yang dingin atau guling-guling gini supaya lupa atau apa nangis gitu. dulu Pak saya Pak, nangis dulu. Tapi begitu udah nangis selesai, oke lah. Udah bangkit lagi, iya. Dan nggak malu nih nangis ya Apri ya? Enggak malu, kan saya langsung dia aja dia nangis, terus kalau mandi tuh kayak kepikiran, terus kayak ikutan nangis lagi tuh Pak kalau lagi mandi. Nggak pernah jedotin kepala ke kamar mandi gitu kan? Nggak pernah kan? Enggak pernah. Atau nyalahin Grey, habis dia begini sih, coba tadi dia begini, coba dia gitu, pernah nggak kepikiran nyalahin Pak? Enggak ada. Apri ini baik sekali sama Kak Grey ya. Nah Grey, susah nggak sih ngelupain kekalahan? Kalau dulu ya mungkin karena saya udah melewati banyak hal. Kalau dulu susah banget Pak kalau saya. Susah banget ya? Iya, susah banget melupain kekalahan. Tapi sekarang saya tuh lebih menikmati sebenarnya. Saya mau kalah, mau menang, saya nggak ada menikmati kalau kalah? pikiran. Iya, lebih menikmati, lebih pengen. Ya, jadi menikmatinya itu setelah main apa yang harus dievaluasi, langsung ngobrol sama Apri, sama coach. Habis itu ya udah. Besoknya lagi soalnya kan minggu depannya lagi ada pertandingan lagi, jadi kayak sudah terbiasa untuk recovery pikirannya itu lebih kuat lagi gitu. Kalau dulu mungkin saya juga masih galau-galau ya, kayak Apri kali, nangis, pergi sendiri, jalan, kadang nangis lagi bolak-balik gitu. Tapi sekarang saya udah nggak ada. Udah nggak ya? Iya, udah. Apalagi udah ada medali emas, sudah oke lah ya. Iya, puji Tuhan. Tapi gini ya, Pak. jadi buat para viewers ya, jadi Grey, Apri, ini kan jadi olahragawan ini kalah menang itu kan sesuatu yang biasa ya kan. Ya. Tapi kita di kehidupan ini kan, terutama teman-teman yang udah, kalau saya udah tua, udah kalah menang atau berhasil gagal itu udah sering lah gitu. Banyak orang yang bilang gagal itu kesuksesan yang tertunda. Cuma emang gampang ngomongnya gitu. Tapi mungkin Grey, Apri kalau boleh saya suggest, ini karena cerita Grey sama Apri mengenai bangkit dari kekalahan. Ini kan biasanya di dalam kehidupan saya, kalau bisa direfleksikan ke teman-teman yang muda, itu mestinya menjadi sebuah cerita atau sebuah pengalaman yang bisa di-share ya. Jadi para viewers, terutama yang muda-muda, yang tua juga yang masih sering gagal juga jangan khawatir. Ini kita punya dua contoh anak muda yang perempuan Indonesia ya, yang sering kalah, sering gagal, tapi akhirnya bisa jadi juara Olimpiade gitu kan, yang di Indonesia cuma ada berapa orang yang bisa memperoleh medali emas gitu kan. Nah, Grey nanya pagi ini ya. Ya. Latihan itu kan berat banget kan. Latihan Ya. bulu tangkis itu kan berat kan. Tuh. Dan lama-lama kan bosenin juga lawannya itu terus. Ya. Koknya bentuknya begitu aja gitu kan, nggak tiba-tiba membesar, mengecil gitu. Kalau saya kan di perusahaan tuh misalnya bosen di satu perusahaan ya keluar aja, pindah aja gitu kan di perusahaan yang lain. Kan nggak bisa juga kan itu. Bosenin kan. Gimana ngatasinnya? Pas lagi bosen-bosennya itu gimana ngatasinnya? Iya, makanya di sini pentingnya yang namanya kita memiliki visi dan tujuan sendiri, Pak. Bukan besar ya, tapi untuk diri sendiri dulu. Jadi sewaktu ada tujuan dan visi itu yang mendrive kita untuk kita bisa mengatasi kebosanan. Kebosanan itu mungkin yang saya lebih garis bawahi di sini mungkin bukan bosan secara rutinitas, karena rutinitas kita tuh latihan udah padat banget, Pak. Dari pagi sampai malam setiap hari seperti itu. Yang bikin kita gampang menyerah itu adalah yang kita pingin menyerah itu satu dengan latihannya yang super berat, yang kedua dengan tidak ada chemistry atau tidak ada tanggung jawab dari sisi satu sama lain. Misalnya visinya beda gitu, kalau dipaterin visinya satu mau ke jalannya nggak sama gitu loh. Jadi saya maksudnya dengan Apri ini selalu
kita berdua mengingatkan bahwa kita punya satu tujuan, kita punya satu mimpi. Jadi itu yang membuat kita pada akhirnya jalannya bisa bersama-sama. Kalau kita sudah tidak ada jalan, sudah sendiri-sendiri, ya itu yang membuat kita bosan dan pasti ada perasaan bosan dan pasti akan ada perasaan ya udahlah gitu, menyerah aja. Tapi sering berselisih pendapat kan, Gray sama Apri, suka juga berdebat atau gitu. Pasti ada. Iya, perbedaan itu pasti ada Pak, dari antara kita berdua presiden itu. Kalau Bapak mau nanya mungkin bisa undang pelatih saya ke sini. Janganlah. Nanti ini kita lain kali ya, lain kali. Iya. Apri. Mungkin juga pasti kepikiran, udahlah capek lah, gue mau tinggalin aja lah ini semuanya and move on dengan sesuatu yang lebih baru lagi, apalagi ngeliat teman-teman seumuran waktu sebelum pandemi jalan-jalan ke mall, nggak bisa ke mall, terus clubbing nggak bisa clubbing gitu, atau sekolah nggak bisa sekolah gitu kan, pasti ada gitu, pengen quit kan gitu kan. Ngatasinnya gimana? Ngatasin godaan di luar yang kelihatannya manis itu gimana ya, dan bisa tetap bertahan gitu? Saya hanya berpegang teguh pada saya itu nggak ada lagi jadi nggak ada jalan lain selain bulu tangkis gitu. Saya udah nggak tahu kalau nggak ada bulu tangkis saya mau jadi apa, Pak. Jadi ini udah jadi kayak gitu-gitu tuh bisa saya tahan gitu, Pak, karena kan iya, bagaimanapun kan ini buat kehidupan saya untuk lebih baik, Pak. Jadi bulu tangkis ini. Jadi kalau ada kayak bilang itu pada bisa jalan-jalan ya, pada bisa contohnya kayak clubbing ya, gitu. saya kan kita kan punya tanggung jawab, Pak. Jadi emang kita punya tanggung jawab, Pak. Jadi emang nggak ngeliat ke situ sih. Jadi memang teman-teman viewers nih, Apri dan Gray ini memang bisa sangat jadi contoh buat teman-teman viewers sekalian ya. Jadi memang seperti tadi Gray bilang, memang godaan itu akan selalu kebosanan dan segala, tapi visi yang jelas kita mau kemana itu jangan pernah itu bergoyang gitu kan. Dan kalau tadi ngomong Apri, tadi ceritanya Apri, kalau saya bisa dalam bahasa satu singkat bahasa ini, bulu tangkis is your life gitu, itu udah cara Anda gitu kan. Jadi gangguan apapun mestinya dengan mudah, karena kalau udah bagian dari DNA kita. Dan juga buat teman-teman yang lagi kuliah, sekolah gitu, yang suka terganggu gitu kan, mereka yang lagi berkarir atau ini segala macam, lagi mau mulai sesuatu yang baru, mau buka online shop misalnya gitu kan, ya kalau cuma coba-coba ada gangguan ya dengan mudah keluar gitu. Nah, Apri sama Gray, saya tanya Gray deh, Anda bangga jadi orang Indonesia? Sangat bangga, Pak. Sangat bangga. Bisa cerita kenapa? Karena di Indonesia ini diajarkan mungkin dari background family dulu ya, karena pasti kan jadi orang Indonesia dan itu mulai dari family kita dulu. Bagaimana mama saya terutama itu selalu memberikan satu semangat ya, maksudnya orang Indonesia tuh ada semangat yang pantang menyerah itu, yang gimana ya, walaupun tidak mempunyai apapun, tapi punya tekad dan semangatnya itu, jadi itu bisa mengalahkan segalanya. Terus juga sangat saya di keluarga diajarkan untuk bisa ramah dengan semua orang, bisa membalas gimana ya, tetap tersenyum dalam keadaan apapun gitu. Jadi waktu kayak misalnya lagi ikut turnamen gitu, training spark itu apa bahasanya sekarang? Pakaian jaket. Oh, training spark. Saya tahu. Training spark itu, sorry saya udah generasi old school benar ya. Apa? Itu kan ada tulisan Indonesianya kan ya? Iya. Ya, Anda kalau masuk ke lokasi pertandingan pasti pakai itu. Tapi kalau lagi istirahat atau udah kalah mau nunggu pulang kan pasti jalan-jalan. Bangga nggak pakai itu? Terus dipakai Indonesianya? Bangga, Pak. Jadi saya kemarin ada teman saya orang luar negeri, maksudnya dari tiap atlet juga, terus dia bilang sama saya, dia kasih testimoni. Saya begitu bangga ya ngelihat orang Indonesia. Kenapa saya bilang? Karena waktu menolong tuh nolongnya dengan setulus hati. Gitu. Dengan tidak tanpa pamrih, hitung-hitungan tanpa pamrih. Baik banget ya. Kenapa ya orang Indonesia
Indonesia bisa seperti itu. Ini yang ngomong teman Oke. saya orang Jepang, dan mungkin kalau saya bilang Oke. namanya di sini pada tahu semuanya. Jadi dia ngomong gitu, saya gitu terus saya bilang, wah, aku bilang, emang menurut kamu semua orang Indonesia seperti itu, semua pemain Indonesia ya semua pemain, semua orang Indonesia, bukan hanya pemain yang saya ketemukan, pasti Oke. mereka sangat ramah gitu, dan sangat kalau menolong tuh luar biasa dengan sepenuh hati gitu. Wah, nggak ada. Itu orang Ya. Jepangnya suka ke Indonesia dong. Ya sering ke Indonesia. Dan naik Garuda ya, jangan naik Japan Airlines ya. Kerja sama Pak kita. Iya, dan Apri nih, waktu ketemu Pak Presiden gimana rasanya? Wah, bangga banget ya. Mau peluk-peluk atau mau selfie atau gimana gitu? Kalau mau peluk kan kita nggak bisa Pak, lagi begini kan, lagi Jangan pandemi. mesti berdiri gitu kan. Tapi masih Enggak, PCR enggak. kan waktu itu kan? Iya di PCR. Waktu itu kan kita udah Naik sempat. mobilnya Garuda kan ya, yang ada logo Garuda kan. Oh iya, ada Nah, Garuda. lihat fotonya, waduh. Sayang kalau tadinya saya yang mau nyetirin tapi nggak PCR jadi dan nggak boleh ketemu presiden. gimana rasanya gimana? Bangga banget Pak, bangga sekali karena kan tidak semua orang bisa masuk situ ya. Maksudnya itu sampai kita dijamu dari masuk itu tuh sampai ke ruangannya, sampai ke ruangan beliau itu, terus kita ngobrol Iya. bareng. Itu juga ada Kagres juga di situ, kita semua ngobrol bareng, terus kayak memang beliau tuh kayak responsif banget juga. Iya. Kayak jadi enak aja gitu Pak, kita mau ngobrol apa, jadi kayak seneng kayak gitu. Jadi kayak wah bangga sekali sih, bangga banget saya. Waduh. Ya itu memang Pak Presiden tuh saya bukannya karena saya mengagumi beliau juga, tapi saya tahu persis beliau nonton, beliau ikut gitu kan, dan waktu Anda menang tuh saya termasuk orang yang pengen nelpon, tapi urutannya kayaknya bakal keberapa gitu. Jadi Pak Presiden, Pak Erick Thohir, semuanya mau telepon. Pasti ada sibuk sekali cuma telepon ya. Tapi pasti membanggakan, apalagi waktu kita nonton Anda melihat bendera merah putih naik itu kelihatan sekali kok matanya berkaca-kaca gitu kan. Ya kan? Jadi buat kami di Garuda ini membanggakan sekali lah, dan memang Anda kami undang sini karena kita ingin teman-teman yang muda yang lain itu bisa belajar dari Anda soal fighting spiritnya, soal semangatnya. Tapi yang juga lebih penting adalah soal kebanggaan Anda jadi orang Indonesia gitu kan. Karena itu penting, karena bukan soal menang aja, tapi kan kemudian Anda menang ini dengan membawa nama Indonesia gitu kan. Nah, ini kita nih biasanya habis gini ada sesi tanya jawab dengan viewers, nanti ada kesempatan tanya jawab dan ada komentar. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk sini. Jangan keluar dulu tapi ya, masih ada beberapa omongan-omongan lainnya. Gray sama Apri, boleh nggak dalam satu kalimat aja? Bukan kasih pesan, saya suka kesannya ini kok wejangan gitu atau basi gitu ya, atau normatif gitu, tapi bisa nggak kasih message ke teman-teman yang muda berdasarkan pengalaman Anda, dan nggak usah yang fantastik gitu ya, tapi benar-benar ada musik gini loh gitu kan. Bisa nggak kasih pesan masing-masing, mungkin mulai dari Apri dulu ke teman-teman kita yang muda yang lagi mencari identitas dan mengupayakan segala macam yang mereka bisa lakukan. Kita nggak kasih satu pesan berdasarkan pengalaman Anda dalam satu kalimat aja. Apri, bisa nggak? Perjuangan tidak ada yang sia-sia, itu aja. Perjuangan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih. Perjuangan tidak pernah tidak ada yang sia-sia. Betul. Gray? Comeback stronger. Comeback stronger. Ini tadinya saya membayangkan akan begini, perjuangan tidak sia-sia, comeback stronger. Memang mengagumkan lah kita berdua. Kita yang tua-tua ini membayangkan begini-begini anak muda, tapi ternyata Anda mengagumkan. Stay tune sebentar ya, jangan kemana-mana dulu, sama Apri, karena nanti ada pertanyaan yang mungkin ke Anda. Jadi kita akan masuk sesi tanya jawab, di mana yang kita pilih nomor 1 akan dapat tiket gratis, sama Apri. Tapi ekonomi domestik, jadi dan mereka bisa pilih rutenya, dan satu pertanyaan kedua akan dapat voucher diskon 1 juta rupiah. Dia bisa pakai juga untuk yang kemana dia mau. Nah, oke. Pertanyaan pertama, ini untuk
Salah satu atau dua-duanya deh, boleh menjawab gantian ya. Ini dari pemenang pertama, 1 tiket gratis pulang pergi ekonomi kelas domestik dari Akmal Bagus Kurniawan. Poin penting apa sih yang diterapkan untuk menjaga ketenangan saat bertanding? Karena salah satu kunci dari kemenangan yang kita lihat itu adalah ternyata konsistensi pola permainan yang baik. Jadi polanya kan sama gitu. Apa sih yang poin penting apa sih? Apa berdoa terus berdoa sepanjang ngomong, atau ingat ibu atau ingat siapa gitu sampai bisa bertahan tenang gitu? Gimana? Gray bisa jawab duluan? Iya, buat saya itu adalah mindfulness, Pak. Mindfulness di mana kesadaran. Mindfulness. Okay. Jadi maksudnya itu adalah selalu sadar akan present, selalu sadar akan situasi saat ini. Kalau lagi tanding itu kita sadar kan kita lagi tanding. Kita sadar kita lagi kalau belum game berarti kita harus tetap terus fokus. Ya kan, satu demi satu, poin demi poin, konsisten. Nah, mindfulness itu kesadaran pemikiran itu yang menjadikan kita ada ketenangan. Nah, justru tapi karena tidak sadar malah tenang. Karena sadar, kita harus selalu sadar. Kita nggak boleh, kita kadang sadar itu, harus ayo, masih ada poin, masih ada poin, fokus. Nah, itu yang mindfulness itu yang menjaga kita supaya kita bisa meraih tenang atau terus, ya? Kita tenang terus untuk fokus. Tapi itu harus belajar juga gimana caranya mendapatkan mindfulness. Jadi itu nanti ada sesi berikutnya mungkin ya. Itu kan kalau upset kan lama bener ya, itu kan apalagi kalau udah semuanya 21, 20, 19, 20, 19. Capek makanya Pak. Jadi makanya kalau kita latihan tuh lebih 4 kali lebih, pertandingan tuh 4 kali lebih capek daripada latihan. Wow. Kalau gitu mendingan saya jadi dirut aja lah, nggak seberat salah yang dikit. Kalau Apri gimana? Kalau Apri gimana cara menjaga ketenangan sepanjang itu pertandingan? Sama sih seperti jawaban Kak Grace. Kita mindfulness gitu, karena kita harus tetap sadar keadaan capek, keadaan apa kan. Kalau ganda putri kan itu mainnya kan lama kan. Nggak kayak ganda putra, jadi 1-2 kali berapa pukulan mati. Kalau ini kan, kalau ganda putri kan sampai 30 pukulan, sampai berapa puluh pukulan. Jadi kayak itu memang benar-benar kita harus jaga sih. Itu sih yang sama dengan Kak Grace. Ya Kak, saya nggak tahu saya ini dulu penggemar Chun dan Johan Wahyudi. Wah bener gue ya. Tapi ngeliat itu kan set gitu kan. Makanya waktu lihat Anda berdua nih, kapan ngemesnya nih, badannya kecil-kecil begini gitu kan. Tapi kan lihat Johan Wahyudi sama Chun, kayaknya nggak nyemes gitu kan ya waktu itu kan ya, apa aja. Jadi memang betul sih. Dan memang saya berapa kali perhatikan itu kan lama sekali ya. Dan bisa tenang. Dan lagi ganda putri Pak. Makanya ganda putri lama sekali kan. Dan kalau ingat zaman dulu tuh, kita penonton waktu saya masih SMA, SMP itu kalau nonton badminton bulu tangkis, pertandingan bulu tangkis, begitu udah rubber set itu kita udah lemes biasanya. Wah berat nih, ya kan, karena problemnya kadang-kadang bangsa kita ini kan konsistensi selama kurun waktu yang begitu lama itu kan gak gampang ya guys. Iya betul. Oke, pertanyaan kedua. Wah ini tumben loh, baru kali ini nggak ada yang nanya ke saya, tapi bagus lah. Satu travel vouchers nih, 1 juta rupiah nih, kalau ngeliat komentarnya mereka banyak sekali. Anda punya pengagum nih. Baru kali ini jadi di Rut Garuda nggak dicuekin, memang benar-benar cuma disuruh nanya gitu kan. Gak apa-apa, tapi ini dari Nova Podala. Kapan pertama kali Mbak Gracia dan Apriani naik pesawat Garuda Indonesia? Ceritain dong kapannya. Mungkin Apri duluan, kapan? Masih inget nggak? Aduh, lupa lagi masalah kita banyak pertandingan. Atau kapan, umur berapa? Atau apa pertama kali ke Jakarta atau gimana? Waktu itu kita berangkat kemana ya pada saat itu ya? Saya sudah di pelatnas sih Pak. Yang sudah di pelatnas iya. Itu waktu saya itu pas gimana ya Kak? Lupa juga lagi. Mungkin Grace ingat? Pas pertandingan domestik tuh Pak, luar negeri sih Pak waktu itu. Kita naik Garuda.
Iya, saya sebenarnya udah lama banget Pak, udah naik pesawatnya. Garuda. Ya betul. Iya. Tapi naik Garuda terus kan, kecuali kemarin pulang lah karena pasti Iya. udah nggak ada ya. Aduh. Iya. Kita nih Iya, terima iya. kasih sekali nih. Nah ini ada 2 komentar terbaik yang akan dapat merchandise dari Wild Process 26. Udah beli tas dan termos keren dan bagus banget. Ayo Garuda harus dibangkit. Amin amin amin. Komentar kedua terbaik dari Dewi Sri Hastuti 21. Tahu nggak persamaan Kak Apri dan Kak Gri dengan Garuda Indonesia? Sama-sama Jawaban dia adalah kebanggaan. kesamaannya yaitu sama-sama kebanggaan Indonesia Saya kan dan gitu ya. kesayangan kita semua. jangan curhat. Terima kasih sekali Sani. Sama-sama membanggakan. Oke. Ucapkan terima kasih kepada para pemenang yang malam ini dapat hadiah dan nanti akan kami sampaikan lewat DM kita. Saya lihat Instagramnya udah jutaan nih followernya nih, untuk hebat nih. Untuk apa? Sebelum saya tutup, saya kembali lagi mengucapkan terima kasih besar-besarnya atas kehadiran narasumber Grace sama Apriani. Dan kita tahu sekali lah cerita dan komentar dan jawabannya sungguh menyenangkan dan inspiratif. Memang tujuan sesi ini adalah memang untuk membangun motivasi dan inspirasi dari banyak narasumber untuk bisa dicontoh sama teman-teman muda yang lainnya. Semoga obrolan malam ini dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi para generasi muda untuk terus memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta. Sebagai wujud apresiasi kami kepada Gray dan Apri, kita akan memberikan masing-masing 4 buah tiket bisnis kelas, rute domestik, dan tentu saja keanggotaan Garuda Miles Platinum Special. Ini ada bus Terima kasih spesial. Pak. Terima kasih Pak. Ini silakan digunakan tiketnya untuk kunjungan keluarga maupun berlibur, dan nanti kita akan ada sesi khusus dengan Gray dan Apriani, karena Garuda Platinum, Garuda Miles Platinum Special ini hanya diberikan kepada atlet-atlet peraih medali emas Olimpiade. Wah, Dan kita Terima ada kasih Pak. 13 Terima kasih Pak. atlet yang sudah menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade, dan yang terakhir adalah Gray dan Apri. Nanti kita bikin acara apa sih artinya Garuda Miles Special Platinum Special itu ya. Oke, terima kasih Gray. Terima kasih, Pak. Terima Apri, kasih. sukses terus, jangan pernah lelah, dan mudah-mudahan 4 tahun lagi kita bisa melihat Anda dapat medali emas lagi. Amin Untuk Pak. seluruh viewers, demikianlah episode Instagram Live kita pada hari ini. Jangan